Saya pernah mengingat pesan senior dulu waktu rekan-rekan di SAR yang sebelumnya, senior yang pernah melaksanakan SAR juga evakuasi korban. Ya kalau kamu ada kesulitan, coba kamu bicara dengan korban, dia pasti mendengar. Insya Allah. Saya coba. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Permisi kalau mau muslim, assalamualaikum. Kalau mau ditolong, bantu saya. Tapi baik. kalau memang tidak mau ditolong, nggak apa-apa, saya pergi. Saya merinding. Wan, nanti kalau kau ketemu tulang di bawah, coba kamu angkat. Di sebelahnya black box tuh ada tulang, mungkin tulang kaki atau tulang paha gitu. Suruh angkat. Jadi tulang beneran ini maksudnya? Tetap bener. Jadi pada saat saya turun itu, saya sama Satria menemukan black box, menemukan tulang itu. Memang dekat jaraknya. Lautan yang dalam mengajarkan kita tentang kehidupan yang penuh dengan misteri. Namun di dalamnya terdapat pesona yang luar biasa maha indah, asal kita mau menyelami dan mengarungi gelombang dengan penuh keberanian. Halo, berjumpa kembali dengan saya Grace di podcast inspiratif Angkatan Laut Naval Untold Story. Go, go, go! Di hadapan saya sudah ada tamu istimewa, 2 orang prajurit Jalasena dengan medan penugasan di bawah laut atau underwater. Selamat datang kepada Mayor Laut Teknik Iwan Kurniawan dan Serda Navigasi Edi Susanto. Siap. Kedua rekan kami ini adalah dari Dinas Penyelaman Bawah Air Koarmada 1. Nah, saya sering nih bertemu dengan Mayor Iwan di lapangan. Kalau kita sama-sama bertugas, saya sebagai jurnalis militer, beliau penyelam profesional di TNI Angkatan Laut. Terakhir kita bertemu pada saat awal pandemi, pada kejadian musibah Sriwijaya Air SJ182 tahun 2021. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu tayangan pemberitaan yang ada sebagai jejak digital berikut ini. Nah, itu dia ada beberapa cuplikan pemberitaan Mayor Iwan dari media-media nasional. Dan di keywordnya Google juga masih ada tertinggal jejak digitalnya. Banyak ya. Memang kejadian itu saat itu mengejutkan masyarakat Indonesia dan fenomenal kejadiannya. Nah, ini Mayor Iwan nih, benar ya? Oke. Baik. Nah, disclaimer dulu nih untuk keluarga korban, tanpa mengurangi rasa hormat dan empati kami. Kami tidak ingin membuka kembali keperihan hati keluarga, namun izinkan kami untuk berbincang-bincang tentang profesionalitas prajurit TNI Angkatan Laut di dalam melaksanakan tugas khususnya dari misi kemanusiaan. Mayor, kita kalau kembali ke tahun 2021 mungkin bisa diceritakan bagaimana sih proses menemukan black box dari SJ182, dan kalau nggak salah juga menemukan Lion Air JT610 ya, itu tahun 2018-19 ya. Betul. Boleh diceritakan, Mayor? Baik Mbak, terima kasih Mbak. Yang pertama saya izin koreksi tadi. Jadi di Selam Bayar itu bukan Dinas Penyelaman Bawah Air, tapi Dinas Penyelamatan Bawah Air. Oh, Dinas Penyelamatan Bawah Air. Oke, baik, silahkan. Orang-orangnya memang berkualifikasi sebagai penyelam TNI Angkatan Laut, gitu Mbak. Jadi kami cerita sedikit tentang kejadian menemukan black box Sriwijaya Air tahun 2021. Itu kami ingat betul, kami kalau nggak salah itu tanggal 19 Januari 2021. Jadi itu hari ketiga Mbak, hari ketiga kita menemukan black box. Jadi dari kita berangkat, terus kita kerjasama dengan penyelam dari satuan lain, dari Denjaka, Kopassus dan TFIP. Kemudian kita dapat clue dari teman-teman dari Hidros, jadi kemungkinan titik jatuhnya pesawat dan terlaksana penyelaman di situ. Terus kita ambil gambar di situ. Terus dari situ saya laporan komando atas. Itu juga Mbak juga saya kasih gambarnya kan ya. Saya laporan komando atas, terus saya koordinasi sama teman-teman dari KNKT. Saya tanya,
ke Pak Uni, ini kalau pesawatnya jadi puing-puing, ini nih kemungkinannya pesawat jatuhnya kayak gimana sih? Terus kira-kira black box ini pentalannya kemana? Jadi semua asumsi tentang kemungkinan yang terjadi itu diceritakan sama Pak Uni dari KNKT. Jadi sebelum menyelami, Mayor Iwan ini riset dulu dengan orang KNKT. Jadi setelah kita ngambil gambar itu Mbak, itu kita kan laporan komando atas, habis itu kita riset dengan KNKT. Jadi semua prediksi kemungkinan yang terjadi seperti apa itu kita tanya sama KNKT yang memang lebih paham di bidangnya. Dari situ mulai kita sudah bisa memetakan progres-progres kerja selanjutnya. Dari pertama kita udah lihat ini terhalang benda-benda keras, kita singkirin dulu. Jadi emang hari pertama kita langsung angkat as roda waktu itu, emang cukup besar. Langsung ketemu bagian yang paling besar. Paling besar. Hari pertama kita angkat as roda, kemudian di hari kedua kita angkat turbin. Jadi emang bagaimana mengangkat barang besar dari pakai bawah lifting sana? bag, pakai balon pengapungan. Baik. Jadi kita emang sudah dari Desember sudah menyiapkan, kita emang udah prepare, udah kita siapkan bahwa dari Dislambair pakai lifting bag kapasitas 5 ton. Jadi begitu hari pertama, hari kedua memang kita optimalkan angkat dulu barang-barang yang berat karena pasti susah. Karena semua puing-puing tertimbun sama barang-barang yang besar. Itu di kedalaman berapa itu? Kalau di Sriwijaya itu kedalaman pasang surut sekitar 20-25 meter. Mengangkat barang besar itu ke atas? Ke atas. Gimana ya, saya nggak bisa membayangkan. Jadi kita bawa balon itu sambil menyelam Mbak. Nah, itu tantangan di situ seorang penyelam. Iya. Jadi emang kita dilatih untuk seperti itu. Kita bawa balon itu menuju ke objek yang mau kita angkat, kemudian kita ikat dengan kuat, kemudian kita hembus pakai udara. Jadi dia kedorong ke atas. Kedorong ke atas ya. Setelah dari udara baru nanti kita minta bantuan dari kren kapal. Nah, setelah hari kedua itu kita mulai itu Mbak observasi untuk pencarian black box. Dan alhamdulillah memang hari ketiga itu memang banyak petunjuk Mbak. Jadi waktu itu yang turun Sersan Ulul, dia nemukan casing black box. Jadi black box itu ada 2 rangkaian Mbak ya. Ada black box-nya itu sendiri sama UBL, Underwater Beacon Locator. Apa itu? Nah itu yang beacon itu kalau dicelupkan ke dalam air, dia akan memancarkan bunyi ping. Oh baik. Nah, makanya biasanya penyelam begitu nyari black box dikasih finger locator. Jadi dia kayak pistol, tapi dia menangkap bunyi ping. Jadi ada bunyi ping di sini. Kita pakai headset. Nah, Sersan Ulul itu menemukan casingnya. Jadi yang membungkus 2 rangkaian itu penampangnya itu ya itu Sersan Ulul, dia nemukan itu. Sersan Ulul ini dari Dislambair juga. Dislambair juga. Dari situ nggak lama penyelam keduanya Kopda Miftah. Dia nemukan beaconnya. Beaconnya ketemu. Tapi black box-nya nggak ketemu. Artinya terlepas dari komponen tersebut. Karena ketemu. guncangan yang terlalu besar ya. Betul Mbak. Nah dari situ sebenarnya saya itu tidak dalam urutan penyelaman hari itu. Jadi saya di esok harinya. Cuman karena saya penyelaman terakhir tuh Mbak, saya maksa memang. Saya ngomong sama Lentan Aris, kayak saya harus turun ya. Loh, kenapa nggak besok ya Tor gitu? Saya bilang, ini momennya kayaknya progres banget tuh. Dari awal kita udah ditunjukkan ini saya harus turun ya. Akhirnya saya minta tolong ke KRS Putu, tuh kita turun tuh. Sama berdua dengan berempat Mbak. Berempat. Jadi saya sama Kopda Farid dan KLS Prananda, kita bagi sektor. Kita bagi sektor, kemudian di titik yang ditemukannya Miftah sama Ulul itu kita searching ya. Kita fokus ke situ. Pada saat saya turun, kondisi agak lumayan, karena sudah agak sore Mbak, sudah mulai kencang angin, terus arus juga sudah mulai kurang bersahabat. Visibility karena banyaknya penyelam yang turun Mbak, jadi sedimen tuh naik. Sedimen naik, jadi air tuh udah agak gelap. Terus kita sambil kerja itu, sambil mindah-mindahin semua puing-puing sambil mencari itu, saya ngeliat siluet warna orange. Saya nunjuk itu ke Putu langsung kejar dan diambil tuh benda orange itu. Itu menyolok di bawah air atau agak sulit juga? Kepingan tuh kecil ya, saya cuma siluet aja Mbak ya. Terus diambil jadi besar kan, jadi warna orange kelihatan. Terus waktu dikasih ke saya itu saya sempat ragu. Saya bilang ke Putu, ini bukan yang kita cari gitu. Itu udah hampir mau saya taruh lagi Mbak, ini bukan yang kita cari. Tapi ya udahlah, kita bawa ke atas aja. Terus begitu saya naik ke atas, saya kasihkan ke Kopda
Agak lupa ya. Iya, gitu lupa. ya. Saking banyaknya. Saya penyelam. bayangin terus dia bilang, Dan ini black box Dan, bukan itu bukan black box. Sempat ada perdebatan ya. Ada perdebatan karena bentuknya waktu saya nemukan yang Lion Air dia kan silinder Mbak. Oh ya, nanti kita cerita tentang Lion Air juga ya. Silinder dia, jadi dia nggak sama yang di Lion Air. Saya bilang bukan ya. Langsung taruh, terus kita balik ke LC, kita bawa LC. Sampai sana saya penasaran, Kepikiran ya. Kepikiran, saya buka, terus di situ ada tulisannya flight data recorder. Wah, berarti bener nih black box. Akhirnya saya tolong si Miftah tadi, tolong panggilkan Pak Oni, tapi nggak usah rame. Oke. Tolong diverifikasi dulu gitu. Apa betul ini? Betul gitu ya? Mbak. Datang, Pak Oni juga kaget. Wah, bukan Pak, bentuknya silinder gitu. Tapi ini tulisannya Pak, flight data recorder. Terus nggak lama Pak Oni manggil temennya Pak Apip. Pak kok ini ya? Iya Pak, itu ternyata sudah dikonfirmasi sama Sriwijaya, sempat diganti. Jadi modelnya beda Mbak, nggak kayak silinder yang waktu pada umumnya. Jadi dia agak seperti kayak roti tawar gitu, kayak agak elips, agak lonjong gitu. Dari situ akhirnya saya laporan ke Kadis Tambair pada waktu Kolonel Mawidin Arif, saya pun komando atas. Kemudian